Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami dari Bank Sampah Kaparasiknawa di Kampung Kauman, Pakualaman, Yogyakarta. Saya Reni Haryani sebagai pembina Bank Sampah ini. Kemudian ada Saya Mariama, saya Ketua Bank Sampah di Kaparasiknawa. Saya Yurika sebagai ketua kelompok tani RW 09. Saya Wati dari RT 35. Saya Eka Kurniawati sebagai bendahara Bank Sampah Kaparasiknawa. ya, Saya Poniem sebagai Sekretaris. sekretaris Bank Sampah Kaparasiknawa. Saya Dita sebagai petugas. Bank Sampah Kaparasiknawa itu berdiri sejak 4 Agustus 2019. Jadi sebenarnya Bank Sampah Kaparasiknawa itu RW 9 itu dulu pernah punya bank sampah. Jadi di 2016 RW 9 pernah punya bank sampah namanya Bank Sampah Nyai. Nah, tapi karena Bank Sampah Nyai ini tidak aktif, dia hanya melakukan tidak melakukan penimbangan tapi hanya pencatatan saja. Kemudian Bank Sampah Kaparasiknawa ini terbentuk karena waktu itu kalau nggak salah pas kita ada darurat sampah itu ya. Betul. Nah, kemudian kita ibu-ibu PKK di sini gimana caranya supaya agak mengurangi sampah di kampung ini. Kemudian kita membentuk bank sampah ini dan alhamdulillah pada saat pembukaannya itu nasabah yang mendaftar ada sekitar 47 ya Mbak ya. Ya. 47 orang waktu pertama kali kita buka. Nah, sampai akhirnya berjalan sampai saat ini di 2023 ini kita sudah ada 100 nasabah bank sampah. Itu termasuk hampir 100% lebih karena kita ada 97 rumah di kampung sini di mana biasanya satu rumah itu satu nasabah. Tapi karena di sini ada beberapa rumah yang ada beberapa kakak juga, jadi nasabahnya nggak hanya satu gitu ya Mbak ya. Yang lebih. Gitu lah. Kemudian kalau untuk prestasinya, jadi waktu awal bank sampah ini dibentuk 3 bulan atau 6 bulan Mbak itu? 3 bulan ya? 3 bulan kita ikut lomba bank sampah kategori reguler, itu kita sudah terpilih sebagai 6 peringkat ke-6 terbaik bank sampah se-DIY, sekota. Kemudian di tahun 2019. Kemudian di 2020 kita ikut lomba bank sampah. 20 dulu 2020 itu kita ikut lomba bank sampah mendapat juara harapan 2 Inovasi. kategori inovasi. Kemudian yang terakhir ini 2022 ini kita masuk kategori pembina. Kita mendapat peringkat juara 2. Untuk kegiatan bank sampah di Bank Sampah Kaparasiknawa, dulu itu kita adakan sebulan 2 kali karena adanya pandemi, maka kita adakan 1 bulan sekali sampai tahun 2023. Itu kegiatan kita. Dan untuk penimbangannya itu di tahun 2023 itu minggu kedua. Dan untuk barang yang diterima di Bank Sampah Kaparasiknawa itu seperti kertas, besi, terus sisa minyak goreng, aluminium, terus sepatu juga bisa Mas. Mungkin Mas punya sepatu bekas, kita bisa menerima. Nah itu. Dan untuk per bulannya itu kita bisa mencapai sekitar 237 kilo. Untuk sampah organiknya alhamdulillah semua warga ikut aktif. Jadi kita menggunakan biopori yang sudah ada, yang sudah kita bikin dapat dari TLH itu 40, dan kita juga ada ember tumpuk, ada losida, lodong sisa dapur. Ya, terus ada juga di RT 34 itu kita punya tempat untuk kompos sisa dapur juga kita ada. Dan itu setiap 3 bulan sekali untuk seperti biopori yang kecil itu kita panen, kita pergunakan untuk tanaman di sekitar tempat kita. Untuk olah organiknya alhamdulillah warga kita sudah bisa mengolah sampah organiknya. Bahkan kita ada warga yang dikatakan warga yang tidak pernah membuang organik karena beliau sudah memiliki biopori mandiri.
Dan di kediamannya udah ada 20 biopori mandiri di kediaman beliau ini. Terus untuk sampah organiknya beliau ini juga udah dimasukkan semuanya ke bank sampah ya. Jadi otomatis beliau ini tidak ada sampah yang terbuang. Selain itu kita juga ada maggot. Maggot ini kita peroleh dari ember tumpuk, di mana di sekitaran ember tumpuk ini ada warung yang menjual buah perasan yaitu jeruk, itu bisa dimasukkan ke dalam ember tumpuk. Terus juga ada di sebelahnya lagi toko buah, jadi ada buah-buah yang tidak layak jual itu bisa dimasukkan semuanya ke ember tumpuk. Jadi hasilnya itu ada yang berupa cairan yaitu yang dinamakan lindi, di mana lindi ini nanti bisa berguna untuk menyuburkan tanaman di sekitar RW 09. Maggot itu nanti bisa berguna untuk pakan ternak yaitu berupa lele, di mana di kita juga ada peternak lele, yaitu ada dua warga yang menghasilkan lele. Terus juga ada lagi maggot juga berguna untuk mengurai sampah organik. Jadi di RW 09 itu sebenarnya dulu kita sudah pernah punya untuk bioporinya, tapi dulu berfungsi sebagai penyerapan air. Setelah ada darurat sampah ini, beralih fungsi kita pergunakan untuk menampung sampah organik dari warga rumah tangga. Dan itu total di RW 9 itu ada yang kecil sebanyak 59 biopori kecil dan 4 biopori besar. Untuk biopori yang kecil itu kan untuk sisa hasil dari organik masing-masing rumah tangga ya. Sekali kita panen itu bisa, yang kecil itu bisa mencapai 15 ya, 15 kilo. Tapi kalau yang untuk besar itu bisa mencapai 30 ya, 20-30. Manfaatnya untuk tanaman, untuk kompos yang sudah ada, dan juga sebagai media tanah untuk pembibitan tanaman-tanaman yang baru. Jadi sisa dari sampah-sampah organik seperti saset, terus anorganik, botol plastik, terus aqua gelas, terus minyak juga bisa kita pergunakan. Sak semen juga bisa kita gunakan. Dan untuk sak semen itu bisa kita bikin buat pot Pecah-pecah. Terus kalau kain perca itu, sisa-sisa kain perca itu bisa kita bikin buat kalung, bros itu bisa juga. Bikin pot juga bisa. Terus kalau keset. Terus kalau saset itu bisa buat tas. Biasa buat ekobrik juga. Jadi semua barang anorganik itu kita bisa bikin semuanya, Mas. Harapan kami supaya bank sampah bank sampah yang ada di Yogyakarta lebih diperhatikan lagi. Kemudian diperhatikannya itu bisa berupa pengurus bisa diberi pelatihan, kemudian juga mungkin siapa tahu ada insentif. Ya walaupun kita nggak tahu ya apa bisa atau tidak, tapi karena ibu-ibu ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap bulannya tuh upuk-upuk sampah ya kan ya Bu Ibu ya. Kalau dapat gaji ya mau ya. Selama ini kita nggak pernah dapat gaji, kita tetap lakukan, kita tetap semangat. Mudah-mudahan kedepannya bank sampah juga lebih diperhatikan. Kemudian ada juga lomba-lomba berjenjang supaya kita semangat mengerjakan pekerjaan sosial ini ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu Ibu harapannya? Adanya pelatihan untuk anorganiknya, dan juga tempat untuk mewadahi hasil dari organik anorganik itu kan belum ada yang tempat untuk hasil daur ulang. Iya. Karena memang kalau orang ngerti seni mau beli, tapi kalau orang tidak tahu seni akan dianggap sampah. Itu harapan kita seperti itu.